Sekali demo itu negara rugi 100 miliar. Saya ingatkan. Hah, masa sih? Itu pernyataan Jokowi. Padi dibakar. Jadinya abu gosok itu. Jangan mau digituin. Jadi kalau masih mahasiswa kita diarah-arahkan oleh orang lain, sudah nggak betul kita. Abu Dhabi membuat satu jalan Jokowi. Ada jalan Jokowi. Kalau di kampung kita jalan Sisingamangaraja. Ini jalan Jokowi. Orang luar mengakui loh. Maka saya usulkan jadi presiden Airlangga Hartarto. Wapres Jokowi. Usulan Anda ini akan mengejutkan banyak pihak. Ide dari mana ini? Saya pastikan bahwa hak berdemonstrasi itu hak warga negara. Betul. Dan itu dijamin undang-undang. Betul. Jangan anarkis. Saya juga dulu dimulai aktivis saya Sekjen Mahasiswa Koskoro se-Indonesia. Oke. DPP Gerakan Mahasiswa Koskoro, di mana ketua umum saya saat ini Menpora Republik Indonesia, Zainuddin Amali. Kami pun demonstrasi dulu. Kedutaan Besar Australia kita gempur. Gara-gara apa? saat itu mereka menolak Letnan Jenderal HBL Mantiri. Kita membawakan surat ke dalam, diterima duta besar, tertib. Ada 7 mobil Metro Mini. Kita teriak-teriak di situ. Nah, jadi kalau sekarang pun ada demonstrasi itu sah saja. Saya sebagai tokoh pergerakan yang berangkat dari kemahasiswaan, saya dukung mahasiswa demonstrasi. Asal jangan anarkis. Pemerintah pun harus mendengarkan tentang aspirasi, keluhan-keluhan. Itu wajar. Ini kerap kali cenderung anarkistis. Endingnya seperti itu, Bang. Story-nya seperti itu. Abang melihat ada yang mengkoordinir ini? Ini yang kita sesalkan. Mari kita serahkan ke aparat. Saya tidak bisa menuduh. Tetapi di politik itu tidak bisa kita lihat hanya permukaan, hanya dalamnya. Dan itu sudah dilihat sekarang, ada penangkapan di mana-mana. Jangan terus a priori kepada pemerintah, kepolisian Republik Indonesia yang mengatakan ini hasil tangkap, tidak. Tetapi kita harus lihat, kalau memang ada bukti dua, siapapun engkau, tidak ada punya hak privilege di Republik ini. Sama di mata hukum. Mari kita serahkan kepada aparat yang bersangkutan. Pak SBY kemarin merasa tertuduh, lakukan klarifikasi. Kemudian belakangan juga ada yang menyebutkan klan lama Cendana dan Soeharto dan sebagainya. Kalau Abang menilai ada ke arah sana? Jangan terlampau jauh, bahwa hak berpolitik itu hak masyarakat. Betul. Tetapi setiap juga masyarakat harus paham berpolitik ini, jangan mau dijadikan abu gosok. Itu yang berbahaya. Abu gosok maksudnya? Abu gosok itu apa? Kalau misalnya di Tapaduli itu dulu ada padi dibakar, jadinya abu gosok itu. Jangan mau digituin. Jadi kalau masih mahasiswa kita diarah-arahkan oleh orang lain, sudah nggak betul kita. Kalau saya sarankan, baca dulu apa itu undang-undang substansinya. Baru kritisi, itu baru betul. Tapi di luar itu dipertanyakan motivasi Anda untuk berdemonstrasi. Berbicara soal aksi demonstrasi yang dilakukan kaum intelektual maupun elemen buruh, ini disebutkan karena karya pemerintah, termasuk ketua umum Anda di sana, Bang. Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, yang menyepakati tentu saja rancangan undang-undang Omnibus Law yang sudah disahkan menjadi undang-undang, termasuk klaster cipta kerja di sana. Malahan saya mendukung beliau luar biasa loh. Saat ini saya beberapa hari lalu membaca Majelis Ulama Indonesia mengusulkan tentang akan diadakannya 7-8 tahun masa kepresidenan. Dan saya lihat lagi hasil daripada masyarakat bahwa Jokowi di 66%, Kompas 50 sekian persen, masih ada kepercayaan. Bagi saya berpikir out of the box. Sekarang ini 4 tahun lagi sisa kepemimpinan Pak Jokowi. Maka partai harus mempersiapkan presiden setelah Jokowi. Undang-Undang Dasar 45 hanya 2 periode. Itu yang diamandemen itu. Kalau mau 7 dan 8 tahun masa kepresidenan harus diamandemen lagi. Energinya besar. Saya tidak mau undang-undang yang diamandemen lagi. Tapi saya memberikan pemikiran out of the box. Apa itu? Golkar sebagai politisi senior saya yang kader utama, yang berkiprah 35 tahun di Partai Golongan Karya, mengusulkan, udahkah Partai Golkar mempersiapkan presidennya masa yang akan datang? Kalau saya ditanya sebagai orang loyal partai yang tidak pernah pindah ke partai manapun, untuk itu saya menegaskan yang terbaik dari partai itu adalah ketua umumnya, Pak Airlangga. Maka kami usulkan pribadi, harus Golkar mencalonkan Airlangga Hartarto untuk presiden. Kalau bisa, wakilnya saya mengusulkan Pak Jokowi. Ini tidak menyalahi undang-undang. Dan tidak perlu kita energi banyak untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 lagi. Karena dia dari presiden jadi wakil. Kenapa? Karena saya pingin negara ini di 2045, 100 tahun negara Indonesia umurnya.
Maka kaum milenial yang sekarang memimpin dengan hasil undang-undang Omnibus Law yang sekarang. Saya berharap undang-undang Omnibus Law ini akan memasukkan investor yang banyak ke negara ini dan membuka lapangan kerjaan. Saya melihat dari sisi positif bahwa Jokowi ingin memperbesar kue pembangunan, baru dibagi-bagi. Untuk itu saya dukung sebagai kader partai mengusulkan, karena Jokowi tidak bisa 3 kali, maka saya usulkan yang jadi presiden Airlangga Hartarto, wapres Jokowi. Jadi tidak usah diperpanjang 7-8 tahun, itu mengubah lagi amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang membutuhkan energi banyak bangsa ini. Tentu usulan Anda ini akan mengejutkan banyak pihak. Ide dari mana ini ketika presiden kemudian mencalonkan kembali sebagai wakil presiden? Kita belum berbicara soal elektabilitasnya, kemudian kita juga belum berbicara soal substansi undang-undangnya di sana, termasuk juga siapa partai yang mau dukung jika demikian. Saya kan berwacana, karena tujuan saya adalah bagaimana pembangunan yang dirintis 10 tahun nanti oleh Jokowi dilanjutkan lagi 10 tahun yang akan datang, jadi 25 tahun seperti Repelita zamannya Pak Harto dulu. Maka 2041 negara ini sudah settle, mungkin bisa negara terbesar di dunia dengan GNP tertinggi kalau orangnya tidak berubah-ubah. Tetapi tidak salah, sudah ada contoh Jokowi turun jadi wapres, bisa aja asal mau beliau, ya tergantung ke beliau. Pak JK dulu tetap 5 tahun kemudian dimasukin, bisa juga. Jadi Anda tidak melihat ada substansi undang-undang yang melarang itu? Tidak ada substansi yang melarang itu. Mungkin hanya etikanya, perasaannya Pak Jokowi. Betul, etika seorang presiden. Kembali kepada Pak Presiden, apakah beliau mau pembangunan Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu 2045. Maka pada saat 2041, presiden terbaru, bukan angkatan saya lagi dengan angkatan Airlangga dan angkatan Jokowi. Kami lahir tahun 61-62. Maka dilahir angkatan 2000-an nanti. Maka dia sudah memimpin negara besar. Ini namanya negara adidaya Indonesia. Itu harapan saya. Anda tidak melihat bahwa usulan ini seolah membawa kita kepada hantu masa lalu, Bang? Soal kepemimpinan yang begitu panjang, soal zaman Orde Baru dan sebagainya, mengabadikan satu kepemimpinan yang tidak diwariskan begitu kepada. Terlepas dari apapun, saya siap menerima kritik. Tetapi saya tetap memperhatikan tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar undang-undang dasar. Saya melihat Indonesia masa depan itu, yaitu Indonesia yang remah ripah roh Cinawi, yaitu di 2045 100 tahun merdeka. Dan kenapa? Karena sewaktu saya elit partai wakil sekjen di Silipi, kami sudah pernah membuat rancangan 100 tahun Indonesia merdeka. Dulu diketuai Bung Theo Sambuaga, saya wakil sekjen Golkar zamannya Pak Abu Rizal Bakri. Itu ada blade kita 100 tahun. Dan yang namanya Airlangga ikut di situ sebagai wakil bendahara. Saya wakil sekjen, beliau wakil bendahara. Jadi beliau paham kemana arah 100 tahun Indonesia merdeka. Termasuk visi Indonesia 2040 ya? Termasuk visi Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia. Itu sudah ada di golongan karya. Salah satu undang-undang Omnibus Law ini, itulah dasar daripada fundamen pembangunan di masa depan. Bang Leo, kenapa Pak Jokowi masih populer di pasar politik? Anda sebutkan bahkan 5 tahun ke depan. Kalau kita lihat kinerja ya, masuki setahun pemerintahan beliau di periode kedua, banyak orang yang semakin tidak percaya. Kalau kita lihat kan, elemen unjuk rasa ini berbagai keluhan. Ekonomi pun semakin memburuk loh Bang. Bagaimana Anda masih mendorong sosok Pak Jokowi di tengah kita dalam kondisi yang tidak baik dalam kepemimpinan beliau? Yang saya tahu politik itu tidak berbulat tangan begitu. Tidak bisa. Purwodadi kotane, sing dadi nyatane. Nyatanya adalah bahwa dasar pembangunan 5 tahun sekarang, tambah 1 tahun 6 tahun, yang diletakkan dasar oleh Jokowi, itu sudah luar biasa. Yaitu pembangunan infrastruktur. Di sini kita yang paling lama. Tetapi kalau ini diberikan lagi 4 tahun lagi, dengan undang-undang Omnibus Law ini kita dukung, jangan buat capek organisasi hanya untuk demo-demo. Sekali demo itu negara rugi 100 miliar, saya ingatkan. Masa sih? Itu pernyataan Jokowi 3 bulan lalu. 100 miliar ada itu di Jokowi punya ngomongan. Dan itu betul. Karena berapa Polda kirim ke sini. Betul. Mari kita berikan kepercayaan ini. Kita lihat nanti hasilnya. Mungkin saya siapkan saya dikritik. Tetapi saya ingatkan, 4 tahun lagi kalau Anda lihat nanti pembangunan Indonesia luar biasa. Yang heran saya, hari ini saya mendapat kejutan. Di Uni Eropa Arab, UEA, Abu Dhabi membuat satu jalan Jokowi. Ada jalan Jokowi. Kalau di kampung kita jalan Sisingamangaraja. Ini jalan Jokowi.
Orang luar mengakui loh. Mendedikasikan nama jalan mereka untuk Pak Jokowi. Ya, ada jalan Jokowi. Jadi artinya ada penghargaan orang kepada beliau. Mari kita sabar. Tidak bisa berbalik tangan ini pembangunan. Setelah undang-undang Omnibus Law selesai, mungkin akan berdatangan ini kita lihat 1 tahun, 2 tahun kedua inspektor. Baru ini terbuka. Jangan ada apa-apa, kita belum, jangan. Jangan terus, obat itu memang pahit. Tetapi itu obat. Kalau manis-manis itu nanti jadi penyakit loh, hati-hati. Jangan. Saya ingatkan, apa yang dibuat oleh beliau ini sudah betul. Dan saya mengusulkan ini dengan tidak ada konsultasi dengan siapapun, termasuk dengan Erlangga. Boleh kau cek, saya tidak pernah hubungan sama dia. Tetapi saya melihat visi dan visionernya seorang pemimpin Jokowi. Dan ini harus didukung oleh masyarakat yang benar-benar menginginkan pembangunan bangsa ini. Kalau mau tingkat GNP negara tinggi, GDP negara tinggi, berikan kepada ahlinya, seorang supir yang namanya Joko Widodo. Tetapi undang-undang menyetop hanya 2 periode. Saya usulkan, mari kita gantian. Baru settle ini semua fundament pembangunan. Baru semua orang mengakui Jokowi the best. Jadi Abang optimis terhadap produk undang-undang pemerintah dan DPR ini, Omnibus Law ini yang dianggap mengangkat perekonomian kita di tengah keraguan masyarakat dan di tengah keluhan dan demonstrasi yang terjadi. Saya sangat optimis. Karena hanya orang yang berpikir positif, yang optimis mencintai negaranya ini, maka pembangunan ini akan berjalan dengan lancar. Dan kita sudah lihat, Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Sulawesi, pembangunan di segala bidang. Saya terlepas dari apapun, apa yang diperbuat oleh Jokowi sekarang, terlepas dari kekurangan apapun, kita harus mengakui bahwa fundamental pembangunan infrastruktur bangsa ini sudah berjalan dengan baik. Paling tidak 5 tahun terakhir. Paling tidak 5 tahun terakhir ini. Kita melihat nyata kok. Jadi jangan kita menafikan itu. Kalau orang tanya begini Bang, infrastruktur jalan tapi nggak ada dampaknya ke mereka, begitu gimana? Ya, memang saya katakan tadi tidak bisa lepas tangan, membalik tangan. Ini bukan seperti makan cabai langsung pedas. Memang multi efek flyernya nanti kan kelihatan beberapa tahun ke depan. Maka diperlukan, saya memohon kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersabar. Dan sebagai seorang aktivis yang malang melintang di dunia politik selama 35 tahun, saya melihat kepemimpinan Presiden Soeharto, kepemimpinan Presiden Habibie, kepemimpinan Presiden Megawati dan Gus Dur, Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang. Saya aktif di semua lini, di 6 dari 7 rezim ini. Saya melihat bahwa ini harus dikembangkan terus sampai menuju Indonesia 2045. Bang, berbicara soal Golkar, Ya. saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Partai Golkar. Terima kasih. Abang, Dan ini lama adalah sekali di Partai Golkar. 56 tahun partai saya, partai tertua di Indonesia, dan yang paling saya pastikan bahwa yang paling partai modern di negara ini adalah Partai Golkar. Saya buktikan. Mengapa demikian, Bang? Erlangga hilang, diganti orang lain, tidak akan terpengaruh kepada golongan karya. Berbeda dengan partai-partai lain. Anda paham maksud saya? Iya. Sistem demokrasi itu berjalan secara internal, Bang. Sudah lama. Kepemimpinan itu diestafetkan terus. Diestafetkan. Leona Baban tidak aktif lagi di Golkar. Tetapi junior saya sudah bangga saya melihat di DPR itu. Walaupun hanya kita nomor 2 terbanyak kursi di DPR saat ini. Sebagai partai yang dibilang partai terlama dalam sejarah Republik ini, bagaimana melihat kontribusi Golkar di usia yang saat ini dalam pemerintahan, dalam kemajuan Indonesia, Bang? Filosofi daripada pembangunan Golkar, bahwa Golkar adalah pendukung pemerintah yang sah. Maka itu dari dulu konsep doktrin Partai Golongan Karya. Maka kami tidak pernah oposisi dan tidak kami kenal itu oposisi. Soal bagaimana kualitasnya 3 teman saya, Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, Zainuddin Amali, saya serahkan kepada Jokowi menilainya. Tetapi yang saya pastikan adalah kader-kader partai dari golongan karya adalah partai-partai yang berpikir nasionalisme, mengedepankan bangsanya, mengedepankan PBNU-nya. Apa itu? PBNU, Pancasila, kebinekaan, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Itulah di dada semua kader Partai Golkar. Selamat ulang tahun Partai Golkar ke-56. Mereka. Artinya tidak ada pilihan lain bagi siapapun yang mencalonkan presiden jika dia menang, Golkar pasti Bukan akan itu. Siapa yang terpilih secara konstitusi, betul, pasti didukung Golkar. betul. Apakah kami masuk di kabinet apa tidak? Pasti programnya akan didukung oleh Partai Golongan Karya.
Itu konstelasi politiknya. Bisa tidak Golkar itu ada di luar kabinet? Misalnya Golkar di usia yang sekarang itu merupakan terobosan baru, bahwa mereka menjadi kritis bagi pemerintah. Kalau oposisi kan memang tidak ada dalam sistem. Kalau dari dulu Golkar itu kritis. Saya waktu di Golkar pun 20 sekian tahun kritis. Tetapi kritis yang bagaimana? Bukan asal berbeda. Tetapi kalau misalnya oposisi, suatu saat Golkar jadi oposisi. Saya berharap demikian juga. Tetapi apa mau di oposisi, orang sudah benar ini apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pandemi ini kita ambil contoh. Ini negara besar, hampir 300 juta. Walaupun memang pemerintah berjibaku. Tidak bisa kita seperti dulu. Beda dengan Singapura hanya 7 juta kasih makannya. Ini 300 juta hampir. Pemerintah harus pikul. Jangan lihat dari skeptis. Soal kita memang dulu mungkin hanya sampai 3 kali makan satu hari jadi 2 kali ya. Itulah keadaan semua negara pun di pandemi. Bukan saya menafikan tidak ada kekurangan makan, bukan itu. Tetapi Jokowi sudah memberikan yang terbaik. Hampir berapa ratus triliun itu. Untuk sembako, untuk yang pekerja yang di PHK dan lain-lain. Kita harus melihat dari kacamata positif. Saya nggak termasuk di situ. Tapi saya bangga. Karena kami mendukung pemerintah yang benar. Bang, Anda sebutkan tadi Abang sudah lebih dari 30 tahun berkarir politik di Partai Golkar. Kalau Abang dengar istilah penak zamanku toh, itu gimana kira-kira? Ya, saya harus mengakui tidak semuanya di zaman Pak Harto itu jelek. Kita harus fair itu. Di zaman Pak Harto pun banyak hasil pembangunan bangsa ini. Banyak yang sekarang pemimpin ini pun di zaman Pak Harto kok sarjananya. Saya ambil contoh, irigasi di seluruh Indonesia. SD, SMP, SMA, gedung-gedungnya seluruh Indonesia. Puskesmas di seluruh Indonesia. Tapi itu diakibatkan apa? Karena stabilitas politik mendukung pembangunan saat itu. Itu yang saya harapkan. Mari kita dukung stabilitas yang benar. Saya katakan tadi, saya terjuh mendengarkan pernah Presiden mengatakan, sekali demo itu membutuhkan energi 100 miliar. Saya pulang dari Papua tadi gitu ya, masih ada orang pergi ke puskesmas jalan 4 hari. Itu Presiden langsung, saya masih ingat betul. Dan saya sudah datang ke Papua berpuluh kali. Betul itu. Kita harus bersyukur negara ini punya Jokowi. Bisa harga. Saya masih melihat dengan mata kepala sendiri itu waktu saya jadi staf khusus di kementerian. Harga bensin di Yakuhimo berbeda dengan di Jayapura. Harga semen berbeda. Sekarang sama rata Jakarta. Itu terobosan-terobosan baru. Jangan kita melihat ini bukan zimsalabim, bukan. Makanya saya tadi mengusulkan, berikan kesempatan. Tapi undang-undang menyetop, berikan beliau wapres. Setelah itu dia maju lagi, presiden bisa, itu undang-undang, nggak dilanggar. Tetapi kalau kita seperti usul, karena dia yang saya lihat membawa masa depan Indonesia yang cerah menuju 100 tahun 2045. Maka apa yang dicita-citakan di preambel Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat adil dan makmur, mudah-mudahan Tuhan membeserta kita. Terima kasih, luar biasa dari Bung Leo Nababan sudah berbincang bersama kita.